Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kepailitan, hukum kepailitan Indonesia. Nah, kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang yang cukup sulit, menimbulkan konsekuensi bagi para pelaku usaha, sulit untuk bergerak sehingga kewajiban yang harus diselesaikan dengan para krediturnya ataupun para investornya atau mitra bisnis lainnya, ini menjadi sering tidak terpenuhi dan menimbulkan konsekuensi konflik, maka kemungkinan masuk kepada satu proses kepailitan. Nah, cuma kan kadang-kadang anehnya dalam peradilan Indonesia, hakim-hakim kan juga kadang-kadang tidak konsisten. Kenapa? Karena ya yang tidak dipersengketakan itu bukan berarti jika debitur itu menolak membayar. Itu memang udah pasti timbul sengketa antara orang menagih dan orang tidak membayar, ya udah pasti sengketa. Tapi prosesnya adalah walaupun debitur tersebut menolak atau mencari alasan tidak membayar, seorang hakim yang baik dia harus memeriksa seluruh bukti. Kalau bukti itu sudah secara prima facie menyatakan bahwa itu ada utang, maka dia harus menuruti ketentuan pasal 2. Sebaliknya, walaupun misalnya dia diajukan kalau hakim melihat dia tidak ada dasar, maka dia harus menolak. Jadi tindakan-tindakan misalnya yang tidak melihat pada satu pola putusan-putusan terdahulu, itu membuat kadang-kadang putusan itu menjadi tidak konsisten. Bahwa seorang debitur, dia memang tidak punya hak untuk tidak mengembalikan utangnya, ya, apapun alasannya. Ketika utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dia tidak bisa mengatakan, waduh sorry saya lagi susah nih, sabar dong, nggak bisa. Itu hanya bisa kalau krediturnya setuju. Kenapa? Karena kalau dia juga susah, ya, kalau krediturnya nggak dikembalikan, krediturnya juga susah kan begitu. Maka ini akan menjadi satu rentetan yang menimbulkan satu orang sakit, maka yang mitra lainnya menjadi sakit. Nah, ini kan membuat memang situasi ekonomi menjadi tidak pasti. Kalau semua orang bisa hanya dengan mengatakan sabar, krediturnya harus sabar, atau mitra investornya harus sabar gitu. Nah, untuk itu memang undang-undang memberikan satu solusi. Jika dia memang tidak mampu dan masih mempunyai keyakinan, maka dia harus maju ke PKPU untuk bisa memastikan bahwa kepada krediturnya akan memberikan dukungan pada dia. Nah, situasi kepailitan seperti ini yang akan bisa merestruktur dan bisa menyehatkan kembali iklim usaha Indonesia, tapi haruslah melalui satu proses atau sistem peradilan yang benar, yang bersih gitu loh. Nah, saya memang sangat-sangat concern kalau kita lihat dalam ease of doing business, memang keberadaan dulu kan itu ada 5 indikator itu sebagai dasar dari penentuan untuk ease of doing business atau berbisnis mudah di Indonesia. Kalau dulu itu indikator kelima, itu masuk pada aktivitas closing business. Jadi termasuk pada hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelesaian termasuk sengketa. Tapi kalau sejak 2015 itu sudah mulai masuk kepada insolvensi. Jadi mekanisme penyelesaian utang piutang di Indonesia melalui kepailitan itu sudah masuk kepada satu pengamatan dari Bank Dunia melalui proses ease of doing business yang setiap tahun diumumkan. Jadi ketika proses mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang masuk melalui ke pengadilan dan menghasilkan putusan-putusan yang tidak permanen atau tidak pasti, itu akan membuat memang status berbisnis Indonesia itu menjadi goyang lagi gitu loh. Nah, pendengar, kita lihat bahwa memang semua mengenai sengketa yang ada antara para pelaku usaha, itu semua dasar penyelesaiannya adalah di antara pelaku usaha itu sendiri, karena itu kan aktivitas perdata. Jadi kalau debitur itu tadi memang tidak mampu membayar kewajibannya, maka debitur itu bisa saja meminta persetujuan dari krediturnya. Nah, jika krediturnya tidak setuju, itu juga adalah hak dari krediturnya gitu. Nah, jadi Indonesia sudah membangun 2 pengadilan yang akan memeriksa ini. Jadi kalau misalnya keberadaan utang itu masih sengketa, maka dia akan diperiksa di pengadilan negeri. Tapi kalau dia sudah merupakan bukan lagi yang dipersengketakan dan sudah straightforward, dan kategorinya adalah failure to pay debt, maka dia akan masuk kepada pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga itu adalah merupakan pengadilan niaga khusus, walaupun dia masih tetap berada dalam wilayah peradilan umum. Di Indonesia semua bisa dipailitkan, ya, baik pribadi, baik koperasi, baik partnership, walaupun partnership bukan partnership yang dipailitin, tapi para anggota partnernya ya. Kalau misalnya dalam firmannya, kalau misalnya dalam CV, berarti dia komaniter aktifnya gitu. Kalau dalam dalam koperasi, berarti koperasi sebagai satu separate entity. Itu bisa menjadi dasar dari kepailitan. Bahkan di Indonesia orang meninggal juga bisa dipailitin. Nah, untuk memastikan bahwa semua harta dia yang ada itu akan dibagikan sehingga dia tidak memberikan beban pada para pewarisnya lagi. Nah, keadaan seperti ini, pendengar, itu merupakan bagian yang menjadi satu hal yang harus menjadi pemahaman dari pelaku usaha di Indonesia
agar pelaku usaha di Indonesia itu bisa melakukan perencanaan bisnis dengan lebih baik dan lebih hati-hati. Karena kecenderungan kita perhatikan kegagalan berbisnis itu karena memang melakukan over ekspansi. Proses pengembangan bisnis tanpa satu perencanaan yang kuat, hanya karena dia mengalami suatu pertumbuhan bisnis yang begitu besar, dia langsung masuk merambah ke secara vertikal dan secara horizontal ke banyak wilayah. Ketika wilayah tadi belum menjadi matang, maka satu jatuh, maka semuanya menjadi rontok. Nah, hal-hal seperti ini, pendengar, yang menjadi dasar dari terjadinya kegagalan dalam berusaha yang berakibat pada satu proses permasalahan keuangan yang berat atau severe financial problem yang membuat debitur tadi tidak bisa lagi meng-cope with atau mengatasinya, yang memang mau tidak mau itu akan membuat dia dinyatakan pilot. Mitra bisnis, demikian bahasan kita untuk hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.